tidak menghadapi orang asing, tetapi anggota keluarga. Duan Lingtian memperhatikan mata-mata yang mengintip di sekitarnya. Beberapa dari mereka dengan jelas mengenali pemuda berpakaian hijau itu juga. Karena itu, dia berkata, haruskah kita mencari tempat lain untuk melanjutkan percakapan? Agak merepotkan untuk berbicara di jalanan. Bukankah itu Fuqi, keajaiban dari klan Fu? Hei, pemuda berpakaian putih itu persis seperti Fuqi. Surga, mereka terlihat identik. Apakah mereka kembar? Saudara kembar, itu masuk akal. Ketika ibu Fuqi, nona sulung dari klan Fu, membawanya kembali ke klan, tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Mungkin, si kembar dipisahkan saat lahir karena perpisahan orang tua mereka. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya perlahan bertambah besar. Ye Yingkai dan Fuqi sadar kembali setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, mereka pergi bersama Duan Lingtian dan wanita muda yang membawa Fuqi ke sini. Wanita muda itu tampak seperti berusia 20-an, tetapi usia sebenarnya tidak diketahui. Wanita biasanya memperhatikan penampilan mereka. Setelah basis kultivasi mereka mencapai tahap tertentu, mereka biasanya akan mempertahankan penampilan muda mereka. Segera setelah itu, kelompok itu memasuki ruang pribadi sebuah restoran. Ye Yingkai dan Fuqi terus saling menatap setelah duduk di meja. Saya harus memberitahu Penatua Ye tentang ini, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Melalui Zhen Pingfan, dia mengetahui rahasia masa lalu Ye Yingkai. Sebelumnya, Zhen Pingfan bahkan menyuruhnya untuk merahasiakan masa lalu Ye Yingkai dari Ye Yingkai karena janji sekte yang murni kepada aliansi kebajikan dan keadilan. Setelah mengirim pesan ke Ye Chen Feng, butuh beberapa saat sebelum Ye Chen Feng menjawab, apakah menurutmu saudara kembar mereka? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi mungkin saja itu masalahnya. Penatua Ye, jika dia benar-benar saudara kembar Ye Yingkai, jawab Duan Lingtian. Dia tidak berani mengatakan dengan pasti bahwa Ye Yingkai dan Fuqi adalah saudara kembar karena ada kasus di mana orang yang tidak berhubungan mirip satu sama lain. Namun, KR juga memiliki saudara kembar di kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini. Oleh karena itu, dia merasa bahwa kemungkinan kedua pemuda itu memiliki hubungan kerabat agak tinggi. Duan Lingtian mengirim pesan ke Ye Chen Feng dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Ye Chen Feng tetap diam sejenak dan bertanya, apakah menurutmu mereka mungkin saudara kembar? Biarkan saja hal-hal terjadi secara alami, jawab Ye Chen Feng cepat kali ini. Kita tidak bisa memisahkan mereka sekarang karena mereka sudah bertemu, kan? Itu akan membuat mereka semakin curiga. Terlebih lagi, bahkan jika kita memisahkan mereka, sekarang keingintahuan Ye Yingkai telah bangkit, dia akan menemukan kebenarannya cepat atau lambat kecuali kita menyingkirkan saudara kembarnya. Duan Lingtian juga tahu bahwa pada titik ini mereka hanya bisa membiarkan hal-hal terjadi secara alami. Mengapa saya merasa seperti Penatua Ye tidak terlalu khawatir tentang Ye Yingkai menemukan masa lalunya? Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan rasa ingin tahu, meskipun Penatua Zhen adalah orang yang menyarankan untuk beristirahat di kota hutan salju, jika saya tidak salah, Penatua Ye adalah orang yang mengarahkan kapal terbang ke arah kota. Untuk beberapa alasan, Duan Lingtian merasa bahwa Ye Chen Feng mengharapkan ini dan dengan sengaja membawa mereka ke sini. Setelah beberapa saat, dia mengirim pesan ke Zhen Pingfan untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Zhen Pingfan menjawab, faktanya, paman muda Ye lah yang menyuruhku untuk menyarankan istirahat di Snow Forest City. Saya tidak mengerti mengapa saat itu. Sepertinya itu rencananya untuk membiarkan Ye Yingkai mencari tahu tentang masa lalunya. Karena dia berkata untuk membiarkan hal-hal terjadi secara alami, biarkan saja. Jika saya tidak salah, dia mungkin berharap ini akan lebih memotivasi Ye Yingkai. Saya hanya ingin tahu mengapa dia tiba-tiba datang dengan ide ini. Zhen Pingfan terdengar penasaran juga. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang bermartabat mengenakan jubah bagus meninggalkan halaman. Dia adalah pemimpin klan dari klan Sue, Kaisar Dewa yang belum sempurna. Dia baru saja pergi setelah mengunjungi Ye Chen Feng. Setelah orang tua itu pergi, Ye Chen Feng kembali ke kamarnya. Matanya berkilat saat dia berpikir, Yang Qian Ye dari faksi Ping Shen meningkat pesat setelah kematian ayahnya. Aku ingin tahu apakah Ye Yingkai akan lebih termotivasi setelah mengetahui tentang masa lalunya. Karena baik aku maupun sekte yang murni tidak mengungkapkan masa lalunya, aliansi kebajikan dan keadilan tidak akan dapat menuduh kami melanggar janji kami.
Ye Chen Feng memang memiliki andil dalam pertemuan Ye Chen Feng dengan Fu Qi hari ini. Di masa lalu, setelah membawa Ye Yingkai kembali ke sekte yang murni, dia telah menyelidiki latar belakang Ye Yingkai. Dia mengetahui bahwa ibu Ye Yingkai dan saudara kembarnya masih hidup, dan dia juga mengetahui bahwa ibu dan putranya telah kembali ke pasukan tingkat bangsawan di kota hutan salju Mansion Provinsi Hijau. Karena janji yang dibuat untuk aliansi kebajikan dan keadilan, dia tidak memberitahu Ye Yingkai yang sebenarnya dan juga melarang murid langsungnya, Ye Tong, untuk mengungkapkan kebenaran kepada Ye Yingkai. Namun, ketika Ye Tong memberitahunya tentang peningkatan pesat Yang Qian Ye setelah kematian ayah Yang Qian Ye, dia akhirnya memutuskan untuk membiarkan Ye Yingkai menemukan kebenaran. Duan Lingtian tetap diam saat Ye Yingkai dan Fu Qi berbicara. Salah satunya adalah anak ajaib yang bangga dari sekte yang murni, kekuatan peringkat kaisar teratas di Eastern Ridge Mansion, sementara yang lain adalah keturunan langsung dalam klan peringkat bangsawan di kota hutan salju Provinsi Hijau. Fu Qi, yang dibesarkan oleh ibunya di klan Fu, telah mengadopsi nama keluarga ibunya. Dia tidak tahu apa-apa tentang ayahnya karena ibunya tidak menyebutkan apa-apa tentang ayahnya sama sekali. Ibunya telah memberitahunya bahwa dia memiliki saudara kembar yang lebih muda, tetapi menurut ibunya, saudara kembarnya yang lebih muda telah meninggal. Pada hari yang sama setiap tahun, ibunya hanya makan hidangan vegetarian dan mengenakan pakaian duka untuk menghormati ulang tahun kematian adik kembarnya. Kamu punya saudara kembar yang lebih muda. Ye Yingkai terkejut. Mereka kemungkinan akan bertemu ibu Fu Qi berikutnya, kan? Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia melihat diam-diam dari samping. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah pemikiran ini muncul di benak Duan Lingtian, Fu Qi menyarankan agar Ye Yingkai bertemu ibunya. Ye Yingkai secara alami tidak menolak. Saat mereka hendak pergi, wanita muda yang mengikuti Fu Qi di sini menyapa Duan Lingtian. Halo, siapa namamu? Duan Lingtian. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Duan Lingtian menjawab dengan anggukan. Nama saya Fu Yaer, saudara Fu Qi adalah sepupu saya, jawab wanita muda itu dengan senyum manis. Meskipun dia bukan yang paling cantik, dia masih sangat menarik. Fu Yaer ramah dan banyak bicara. Selama perjalanan mereka ke perkebunan klan Fu, Duan Lingtian menemukan bahwa Fu Yaer telah melihat Ye Yingkai dan membawa Fu Qi untuk menemui Ye Yingkai. Melalui Fu Yaer, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa klan Fu memiliki hubungan yang baik dengan klan Sue, klan peringkat kaisar yang memerintah kota hutan salju. Klan Fu berafiliasi dengan klan Sue, dan itu adalah yang kedua setelah klan Sue di Snow Forest City. Pemimpin klan dari klan Fu adalah paman senior Fu Yaer, dan kakek istrinya adalah pemimpin klan dari klan Sue. Karena pemimpin klan dari klan Sue memiliki banyak keturunan laki-laki, dia sangat menyayangi cucunya. Sebagai kekuatan peringkat tuan, tanah klan Fu menempati tanah yang relatif luas di kota hutan salju. Pintu masuknya agak megah, dan penjaga berjajar di kedua sisi pintu masuk. Nona ketujuh, Tuan Muda Fu Qi. Para penjaga membungkuk dan menyapa Fu Qi dan Fu Yaer secara bersamaan. Setelah memasuki perkebunan klan Fu, Fu Qi membawa mereka ke halaman. Ibu Fu Qi adalah seorang wanita yang anggun dan cantik. Dia memiliki suasana yang bermartabat tentang dirinya, dan dia pasti seorang kultivator yang luar biasa pada masa itu. Dia sepertinya tidak mendengar sapaan Fu Qi saat dia menatap Ye Yingkai dengan kaget. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Kakakmu." "Salam, Bu." Ye Yingkai merasa jantungnya berdetak kencang saat melihat wanita itu. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu adalah ibunya dan apakah dia benar-benar adik kembar Fu Qi yang dikatakan telah meninggal. Dia selalu mengira dia adalah seorang yatim piatu, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah bukan itu masalahnya. Aliansi kebajikan dan keadilan akan mendapatkan musuh baru, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia sudah bisa membayangkan reaksi Ye Yingkai begitu Ye Yingkai mengkonfirmasi Fu Qi dan wanita itu adalah anggota keluarganya. Hasil kunjungan Ye Yingkai ke klan Fu persis seperti yang diperkirakan Duan Lingtian. Ye Yingkai membenarkan bahwa Fu Qi memang saudara kembarnya, dan ibu Fu Qi juga adalah ibunya. Secara alami, setelah itu, dia mengetahui tentang masa lalunya. Nama ibu Ye Yingkai dan Fu Qi adalah Fu Xiaofeng. Dia adalah satu-satunya putri dari mantan pemimpin klan-klan Fu, dan adik dari pemimpin klan-klan Fu saat ini. Di masa lalu, dia menikah dengan pasukan tingkat bangsawan di Eastern Ridge Mansion. Sayangnya,
Bencana itu menimpa pasukan tingkat penguasa itu, dan sebagai hasilnya, suaminya meninggal dalam proses melindunginya. Suaminya, tentu saja, adalah ayah dari Ye Yingkai dan Fuqi. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa pasangan tersebut memiliki anak kembar. Agar tidak menimbulkan kecurigaan aliansi kebajikan dan keadilan, suaminya menahan Ye Yingkai bersamanya dan mengirimnya serta Fuqi pergi. Selama bertahun-tahun, saya pikir Anda mengikuti ayah Anda ke alam baka. Aku benar-benar menyesal meninggalkanmu saat itu. Maaf, saya benar-benar minta maaf, kata Fu Xiaofeng. Air matanya mengalir di wajahnya saat dia melihat Ye Yingkai. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan dia bisa bertemu dengan putranya yang lain. Lagi pula, dia tidak berpikir ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Ye Yingkai juga telah mengkonfirmasi dengan Ye Chen Feng bahwa Ye Chen Feng telah menyelamatkannya setelah ayahnya tewas. Namun, Ye Chen Feng hanya memberitahu Ye Yingkai tentang di mana dia menyelamatkan Ye Yingkai dan tidak mengatakan apapun tentang mereka yang membunuh ayahnya. Bahkan kemudian, kata-kata Ye Chen Feng sudah cukup untuk mengkonfirmasi kebenaran kata-kata Fu Xiaofeng. Bagaimanapun, pasukan tingkat penguasa yang Ye Chen Feng sebutkan cocok dengan pasukan tingkat raja yang disebutkan Fu Xiao. Feng, ibu, meskipun Ye Yingkai tidak emosional seperti ibunya, matanya merah, dan tubuhnya kaku. Dia memandang ibunya yang baru ditemukan dengan bingung, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Pada saat ini, Fuqi akhirnya berkata, "Ibu, ini bukan salahmu." Pada saat itu, keadaan hanya memungkinkan Anda untuk membawa salah satu dari kami pergi. Jika kita bisa kembali ke masa lalu, aku rela menjadi orang yang tertinggal, aku yakin adikku juga mengerti. Saat Fuqi berbicara, dia menatap Ye Yingkai dengan tatapan yang rumit. Dia juga tidak menyangka Ye Yingkai adalah adik kembarnya yang dia duga telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Setelah sedikit tenang, ekspresi Fu Xiaofeng sedikit berubah saat dia bertanya, "Nak, apa yang terjadi padamu saat itu? Bagaimana Anda bertahan? Tentunya orang-orang jahat dari Alliance of Benevolence of Justice itu tidak mengadopsimu dan membesarkanmu, kan?" "Tidak," jawab Ye Yingkai sambil menggelengkan kepalanya. Ketika ibunya menyebutkan aliansi kebajikan dan keadilan, dia secara naluriah mengepalkan tangannya saat matanya berkedip dingin. Duan Lingtian, yang berdiri di samping, dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang dipancarkan Ye Yingkai saat ini. Fu Xiaofeng menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Ye Yingkai. Setelah itu, dia mengajukan pertanyaan tentang hidupnya selama bertahun-tahun di masa lalu. Ketika dia mengetahui bahwa dia diselamatkan oleh pendiri faksi pedang tersembunyi di sekte yang murni, Ye Chen Feng, dia terkejut dan merasa bahagia untuknya pada saat yang sama. Fuqi dan Fu Yaer, yang berdiri di samping, tercengang ketika mereka mendengar ini juga. Fu Yaer, yang tampak lebih terkejut daripada Fuqi, menoleh ke Duan Lingtian dan bertanya, "Duan Lingtian, apakah Anda juga dari sekte yang murni?" Duan Lingtian, tunggu. Kamu Duan Lingtian dari sekte yang murni itu. Fu Xiaofeng menoleh untuk melihat pemuda berbaju ungu yang menemani putranya, yang dia pikir sudah mati, di sini. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah keajaiban terkenal dari sekte yang murni. Pada saat ini, ketenaran Duan Lingtian tidak lagi terbatas pada Eastern Ridge Mansion. Di Istana Provinsi Hijau yang berdekatan, banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari klan Fu Kota Hutan Salju, telah mendengar tentang Duan Lingtian. Fu Xiaofeng telah mendengar tentang Duan Lingtian dari kakak tertuanya, pemimpin klan-klan Fu, sebelumnya. Dia mendengar bahwa Duan Lingtian telah mengalahkan Wan Qihong dari klan Wan Qi, keajaiban teratas di Eastern Ridge Mansion. "Salam, Nyonya," Duan Lingtian menyapa sopan dengan sedikit anggukan. "Bibi, kamu kenal dia. Apakah dia terkenal?" Fu Yaer bertanya dengan bingung. Secara kebetulan, Fu Yaer dan Fuqi adalah salah satu dari sedikit yang belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Fu Xiaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pernah mendengar tentang Wan Qihong dari klan Wan Qi di Eastern Ridge Mansion, kan? Bagaimanapun, Wan Qihong telah diakui sebagai keajaiban teratas di Eastern Ridge Mansion untuk waktu yang lama. Wajar jika ketenarannya melampaui Duan Lingtian saat ini. Terlebih lagi, Duan Lingtian baru mengalahkannya sekitar 10 tahun yang lalu sehingga ketenaran Duan Lingtian tidak seluas miliknya." "Saya pernah mendengar tentang dia," kata Fu Yaer dengan anggukan,
dia adalah kultivator top di bawah usia 10.000 di Eastern Ridge Mansion. Dia cukup terkenal. Setelah itu, Fu Xiaofeng berkata, 10 tahun yang lalu, di Lembah 7 Pembunuhan Eastern Ridge Mansion, seorang pemuda yang lebih muda dari 3.000 tahun mengalahkan Wan Qihong, menjadi keajaiban teratas di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion. Ekspresi Fu Yaer dan Fu Qi berubah. Begitu mereka mendengar kata-kata Fu Xiaofeng, keajaiban teratas di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion telah berubah. Terlebih lagi, orang yang mengalahkan Wan Qihong bahkan belum berusia 3.000 tahun. Bibi yakin, kenapa aku tidak mendengar apapun tentang ini? Fu Yaer bertanya dengan skeptis. Sementara itu, Fu Qi sudah menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Meskipun ibunya tidak menyebutkan nama keajaiban teratas di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion, jelas bahwa ibunya berbicara tentang Duan Lingtian. Ibunya tidak akan menyebutkan masalah ini jika tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Dia jelas lebih cerdas daripada Fu Yaer. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya-tanya. Fu Xiaofeng menatap Fu Yaer dengan penuh perhatian saat dia berkata, kenapa kamu lambat? Tidakkah terpikir oleh Anda mengapa saya mengangkat masalah ini pada saat ini? Petik 2. Fu Yaer tidak bodoh. Dia terlalu terkejut. Dengan pengingat bibinya, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan mata melebar saat dia berseru, maksudmu dia yang mengalahkan Wan Qihong 10 tahun yang lalu. Dia adalah kultivator muda yang menjadi keajaiban teratas di Eastern Ridge Mansion sebelum berusia 3.000 tahun. Petik 2. Itu benar, kata Fu Xiaofeng sambil mengangguk. Aku mendengar bahwa Duan Lingtian berasal dari sekte yang murni. Tidak hanya namanya Duan Lingtian, tetapi dia juga dari sekte yang murni seperti anak saya, tidak sulit untuk mengetahuinya. Meskipun Fu Xiaofeng yakin dengan tebakannya, dia masih menatap Ye Yingkai untuk konfirmasi. Ye Yingkai mengangguk. Itu dia. Setelah terungkap, Fu Qi, Fu Xiaofeng, dan Fu Yaer tidak lagi memperlakukan Duan Lingtian seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai tamu penting. Duan Lingtian tidak tahan dengan perlakuan seperti itu dan buru-buru menemukan alasan untuk meninggalkan tanah milik klan Fu. Pada saat yang sama, dia ingin memberi Ye Yingkai, yang baru saja bersatu kembali dengan keluarganya, privasi juga. Ketika dia pergi, dia berpikir dalam hati, mulai hari ini dan seterusnya, aliansi kebajikan dan keadilan telah mendapatkan musuh baru. Meskipun kekuatan individu dari keajaiban dari faksi pedang tersembunyi sekte yang murni tidak terlalu tinggi, dukungannya sangat kuat. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian pasti memikirkan Ye Chen-feng. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa reuni Ye Yingkai dengan keluarganya diatur oleh Ye Chen-feng. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Ye Chen-feng hanya ingin Ye Yingkai bertemu keluarganya atau apakah Ye Chen-feng ingin memotivasi Ye Yingkai menggunakan masa lalu Ye Yingkai. Jika itu yang terakhir, bukankah tekanannya terlalu berat? Meskipun Ye Yingkai tetap relatif tenang, Duan Lingtian tahu Ye Yingkai tidak setenang kelihatannya. Meskipun bersatu kembali dengan keluarganya adalah hal yang menggembirakan bagi Ye Yingkai, mengetahui pembunuh ayahnya berasal dari kekuatan yang kuat pasti akan menekannya. Duan Lingtian terus berkeliaran di jalanan kota hutan salju setelah meninggalkan tanah milik klan Fu. Dia membeli beberapa barang sebelum akhirnya kembali ke penginapan. Begitu dia kembali ke penginapan, dia melihat sosok di pintu masuk penginapan. Saat melihat Duan Lingtian, sosok itu berjalan mendekat. Saat sosok itu semakin dekat, Duan Lingtian akhirnya melihat dengan lebih baik. Dia menemukan pihak lain adalah Yang Qianye yang dia temui ketika dia masih di Sekte Naga Terbang. Saat itu, Yang Qianye datang ke Sekte Naga Terbang bersama sekelompok sesepuh roh void dari Sekte yang murni, salah satunya Qin Wuyang, untuk merekrut Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian telah mendengar tentang Yang Qianye sejak waktunya di Sekte Kabut Tersembunyi, dia hanya bertemu Yang Qianye untuk pertama kalinya di Sekte Naga Terbang. Melihat Yang Qianye berjalan mendekat, Duan Lingtian sedikit mengernyit dan bertanya-tanya, apakah sesuatu terjadi? Sebelumnya, sebelum meninggalkan Sekte yang murni untuk pesta 7 rumah, Duan Lingtian melihat sekilas Yang Qianye menaiki kapal terbang faksi pedang tirani. Bagaimanapun, faksi Ping Sheng memiliki hubungan yang lebih baik dengan faksi pedang tirani. Bagaimanapun, kedua pendiri berbagi master yang sama. Duan Lingtian, kata Yang Qianye tanpa ekspresi, beritahu Long Qingchong, pemimpin sekte dari Sekte Naga Terbang,
bahwa aku akan membalaskan dendam ayahku secara pribadi di masa depan. Balaskan ayahmu. Duan Lingtian mengerutkan kening, bingung. Dia sadar bahwa ayah Yang Qianye adalah Lan Qing, pemimpin sekte 10.000 sekte iblis. Dia juga tahu bahwa ayah dan anak memiliki nama keluarga yang berbeda karena Lan Qing ingin menghormati istrinya dengan membiarkan putranya menyandang nama keluarga mendiang istrinya. Selain itu, akan datang suatu hari ketika aku bisa mengalahkanmu, Yang Qianye terus berkata dengan dingin. Duan Lingtian tahu bahwa Yang Qianye berbeda dari sebelumnya. Faktanya, ketika mereka berangkat dari sekte yang murni, dia sudah samar-samar bisa merasakan bahwa Yang Qianye berbeda, tetapi dia tidak memikirkannya. Sekarang Yang Qianye berdiri di depannya, perasaan itu menjadi lebih intens. Bahkan setelah Yang Qianye berbalik dan berjalan ke penginapan, Duan Lingtian masih belum pulih dari keterkejutannya dan kebingungannya. Ketika dia kembali sadar, dia dengan cepat mengirim pesan ke Long Qingchong, pemimpin sekte dari sekte naga terbang, saat dia berjalan ke penginapan. Pemimpin sekte, apakah kamu bebas? Ya, Long Qingchong segera menjawab, ada apa? Anda harus segera pergi ke Profound Jade Mansion untuk berpartisipasi dalam Seven Mansions Feast, kan? Meskipun sekte naga terbang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta 7 rumah, mereka masih mengetahui banyak detail seperti tempatnya. Betul sekali. Saya sedang dalam perjalanan ke Profound Jade Mansion, jawab Duan Lingtian. Kamu sudah dalam perjalanan ke sana. Mata Long Qingchong berbinar, dan dia tersenyum ketika dia menjawab, Duan Lingtian, berdasarkan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menempati peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah. Pemimpin sekte, kamu mendengar tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Duan Lingtian bertanya, namun, dia tidak terkejut. Lagi pula, bahkan seorang tetua dari pasukan tingkat bangsawan di Istana Provinsi Hijau telah mendengar tentang apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Long Qingchong, pemimpin sekte dari sekte naga terbang, pasukan tingkat kaisar di Istana Punggungan Timur, tidak menyadari insiden di Lembah 7 pembunuhan itu. Bahkan jika Long Qingchong menghabiskan sebagian besar waktunya di alam perang kekaisaran, dia masih akan mendengarnya di beberapa titik. Kecuali dia baru saja keluar dari medan perang di Imperial War Realm hari ini, tidak mungkin baginya untuk tidak mendengarnya. Lagi pula, selain dari medan perang, komunikasi dimungkinkan di alam perang kekaisaran. Tentu saja, saya pernah mendengarnya, jawab Long Qingchong, sebagai pemimpin sekte dari sekte naga terbang, saya akan sangat kehilangan kontak jika saya tidak mendengarnya. Ekspresi rumit muncul di wajah Long Qingchong ketika dia menjawab Duan Lingtian. Dia telah lama mengetahui bahwa Duan Lingtian sangat berbakat dan pasti akan dipilih untuk mewakili sekte yang murni dalam pesta 7 rumah. Dia juga tahu Duan Lingtian memiliki peluang tinggi untuk masuk dalam 10 besar. Namun, dia tidak menyangka Duan Lingtian mendapatkan dukungan besar dari sekte yang murni dan menjadi dewa-dewa perantara dalam waktu sesingkat itu. Tidak hanya itu, Duan Lingtian bahkan mengalahkan Wan Qihong di Lembah 7 pembunuhan 2 tahun setelah menjadi dewa-dewa perantara. Long Qingchong secara alami tahu bahwa Wan Qihong adalah keajaiban teratas di klan Wan Qi, salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, dan Eastern Ridge Mansion di bawah usia 10.000 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut ketika orang seperti itu dikalahkan oleh Duan Lingtian yang dulunya adalah anak ajaib yang dibanggakan oleh sekte naga terbang. Duan Lingtian terkekeh menanggapi kata-kata Long Qingchong sebelum dia langsung ke intinya. Dia bertanya, pemimpin sekte, apakah Anda mendengar sesuatu tentang 10.000 sekte iblis baru-baru ini? Apakah sesuatu terjadi pada pemimpin sekte mereka? Petik 2. Kamu juga pernah mendengarnya, kata Long Qingchong. Suaranya sedikit berubah setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata, tunggu. Jika Anda pernah mendengarnya, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Memang, sesuatu terjadi. Lan Qing, pemimpin sekte dari 10.000 sekte iblis, sudah mati. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu? Petik 2. Ekspresi Duan Lingtian membeku ketika dia mendengar jawaban Long Qingchong. Apakah Yang Qianye berubah begitu drastis karena kematian ayahnya? Duan Lingtian tidak menahan diri dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya pada Long Qingchong. Yang Qianye memberitahumu untuk memberitahuku bahwa dia secara pribadi akan membalaskan dendam ayahnya suatu hari nanti. Long Qingchong berkata dengan senyum tipis di wajahnya, sepertinya dia mengira aku membunuh ayahnya. Pemimpin sekte,
Apa yang terjadi? Duan Lingtian bertanya dengan cemberut. Lan Qing dibunuh. 10.000 sekte iblis telah menyebarkan desas-desus bahwa aku membunuhnya. Long Qingchong berkata, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan aku tidak ada hubungannya dengan kematian Lan Qing? Duan Lingtian semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi, pemimpin sekte? Mengapa 10.000 sekte iblis menuduhmu tentang itu? Dikatakan bahwa pembunuhan Lan Qing direkam oleh Floating Image Pearl. Meskipun wajah pelakunya tidak terungkap, sosoknya dan hukum yang dia pahami terekam dengan jelas. Long Qingchong menjelaskan, mungkin, kebanyakan orang akan salah mengira pelakunya adalah saya. Bagaimanapun, sosok pelaku dan hukum yang dia pahami sama dengan milikku. Namun, mereka yang akrab dengan saya akan dapat mengatakan bahwa orang dalam rekaman itu bukan saya. Gerakan saya sekarang lebih terkendali dan tidak terlalu berlebihan. Jelas, pelakunya mencoba meniru saya ketika membunuh Lan Qing. Saya mencoba menyelidiki masalah ini, tetapi saya tidak menemukan apapun. Entah apa motif pelakunya, untuk menghasut Yang Qianye sehingga Yang Qianye akan membalas dendam dariku. Atau pelakunya berharap pembangkit tenaga listrik di sekte yang murni, yang mendukung Yang Qianye. Meskipun Long Qingchong telah berbicara dengan tenang, Duan Lingtian dapat mendeteksi kemarahan yang mendasari dalam suara Long Qingchong. Bagaimanapun, dia bisa memahami kemarahan Long Qingchong karena dituduh salah. Jika saya ingin membunuh Lan Qing, saya tidak akan bertindak begitu pengecut. Bahkan jika saya ingin menyembunyikan identitas saya, apakah saya akan dibesar-besarkan dengan gerakan saya atau menggunakan metode yang memungkinkan orang lain mengidentifikasi saya? Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat menemukan petunjuk tentang pelakunya sama sekali. Petik 2. Selain itu, saya menemukan bahwa Floating Image Pearl yang merekam kematian Lan Qing juga mencurigakan. Jika tidak ada pihak ketiga saat itu, lalu dari mana Floating Image Pearl berasal? Apakah itu milik Lan Qing? Apakah Lan Qing tahu dia akan mati sehingga dia merekam semuanya? Namun, jika itu milik Lan Qing, bagaimana mungkin si pembunuh tidak menyadarinya? Jika itu milik pelakunya, mengapa pelakunya merekam hal seperti itu padahal dia harus menyembunyikan identitasnya? Logikanya, pelakunya seharusnya tidak meninggalkan mutiara gambar mengambang karena jelas bahwa dia berusaha menyembunyikan identitasnya. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda akan melihat bahwa ada banyak hal yang mencurigakan mengenai masalah ini. Setelah jeda, Long Qingchong menambahkan, Duan Lingtian, jika Anda melihat Yang Qianye lagi, tolong sampaikan pesan saya kepadanya. Saya, Long Qingchong, tidak bersalah dalam hal ini. Aku tidak membunuh ayahnya. Jika dia tidak percaya padaku, dia bisa mencariku di Sekte Naga Terbang, dan aku akan memberinya demonstrasi kekuatanku untuk menghilangkan keraguannya. Tolong beritahu dia juga bahwa saya akan terus menyelidiki masalah ini. Meskipun saya bukan tokoh terkemuka di Eastern Ridge Mansion, saya tidak akan membiarkan diri saya difitnah dengan cara ini. Namun, jika dia menolak untuk mempercayaiku dan bersikeras untuk membalas dendam dariku, dia bebas melakukannya. Saya bukan orang yang mencari masalah, tapi bukan berarti saya takut akan masalah. Duan Lingtian setuju untuk menyampaikan pesan Long Qingchong kepada Yang Qianye. Setelah itu, dia beralih arah. Alih-alih kembali ke halamannya, dia bermaksud mencari Yang Qianye. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak tahu di kamar mana Yang Qianye tinggal. Dia hanya tahu mereka yang naik kapal terbang Ye Chen Feng diatur untuk tinggal di sisi kanan belakang penginapan sementara mereka yang mengikuti Li Fenggu kapal terbang tinggal di sisi kiri. Setelah beberapa saat, mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat seseorang keluar dari salah satu kamar di sebelah kiri. Duan Lingtian, apakah Anda mencari saya? Murid yang baru saja keluar itu tercengang ketika melihat Duan Lingtian mendekatinya. Dia bingung. Lagi pula, dia tidak mengenal Duan Lingtian. Kakak senior, Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, apakah Anda tahu kamar mana Yang Qianye dari faksi Ping Seng tinggal? Kamu tidak harus memanggilku sebagai kakak senior. Saya khawatir saya tidak layak untuk gelar itu, kata pemuda itu sambil buru-buru melambaikan tangannya, di sekte yang murni, yang kuat dihormati. Apalagi kami bukan dari faksi yang sama. Jika ada, saya harus memanggil Anda sebagai kakak senior. Kemudian, pemuda itu menunjuk ke satu ruangan dan berkata, Yang Qianye tinggal di sana. Terima kasih, kata Duan Lingtian sebelum berjalan ke kamar. Pemuda itu berpikir dalam hati, bingung,
mengapa Duan Lingtian mencari Yang Qianye? Saya mendengar bahwa Duan Lingtian memiliki konflik dengan 10.000 sekte iblis. Dari mana Yang Qianye berasal. Saya tidak berpikir mereka berteman, kan? Ketika Yang Qianye melihat Duan Lingtian, dia juga terkejut dan bingung. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya tanpa ekspresi, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak akan mengundang saya masuk?" Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum meskipun sambutan dingin dari Yang Qianye. Yang Qianye mengerutkan kening, tetapi dia masih membuka pintu dan membiarkan Duan Lingtian memasuki ruangan. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan ke kamar terlebih dahulu. Jelas, dia sama sekali tidak memperlakukan Duan Lingtian seperti tamu. Cepatlah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Anda mengganggu kultivasi saya, kata Yang Qianye. Di masa lalu, dia sangat membenci Duan Lingtian dan berharap dia bisa membunuh Duan Lingtian karena Duan Lingtian adalah penyebab kematian teman masa kecilnya, Du Po Jun dan Du Qianjun. Namun, kebencian yang lebih besar telah mengakar di hatinya, dan dia memiliki tujuan yang lebih besar sekarang. Dia bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya dan membunuh Long Qingchong. Dibandingkan dengan Long Qingchong, Duan Lingtian tidak signifikan saat ini. Saya baru saja berbicara dengan pemimpin Sekte Long, kata Duan Lingtian terus terang. Apakah Anda menyampaikan pesan saya kepadanya? Yang Qianye bertanya dengan dingin. Duan Lingtian mengangguk. Kalau begitu, sudah cukup, Yang Qianye menjawab dengan dingin. Karena dia punya nyali untuk membunuh ayahku, dia harus siap dengan konsekuensinya. Dia tidak perlu menunggu lama. Yang Qianye berbicara dengan pasti, yakin tentang kemajuannya. Duan Lingtian mengabaikan ekspresi dingin dan membunuh Yang Qianye dan berkata, "Pemimpin Sekte Long memintaku untuk menyampaikan sesuatu kepadamu juga. Dia tidak membunuh ayahmu. Jika dia ingin membunuh ayahmu dan menyembunyikan identitasnya pada saat yang sama, dia tidak akan menggunakan gerakan seperti itu yang mengarah padanya. Selain itu, pemahamannya tentang hukum jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan dalam rekaman. Dia mengatakan bahwa jika Anda tidak percaya padanya, Anda bisa pergi ke Sekte Naga Terbang, dan dia akan memberi Anda demonstrasi untuk menghilangkan keraguan Anda." Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, "Selain itu, apakah kamu tidak menemukan floating image Pearl yang merekam kematian ayahmu mencurigakan? Seberapa besar kemungkinan ayah Anda merekam pelakunya dengan mutiara gambar mengambang tetapi tidak terdeteksi oleh pelakunya? Jika itu direkam oleh pelakunya, mengapa pelakunya meninggalkan hal yang begitu penting ketika dia jelas-jelas berusaha menyembunyikan identitasnya? Pikirkan tentang itu." Setelah jeda, dia menambahkan, "Bagaimanapun, dia berkata jika kamu bersikeras membalas dendam darinya, dia akan menunggumu." Setelah memikirkannya sejenak, Duan Lingtian berkata lagi, "Sejujurnya, masalahmu tidak ada hubungannya denganku. Namun, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik bagi Anda adalah mencari tahu kebenarannya sebelum bertindak. Bahkan jika Anda berhasil membunuh pemimpin Sekte Long, bagaimana jika pelakunya bukan dia? Pada saat itu, bukankah pelaku sebenarnya akan lolos begitu saja?" Duan Lingtian tidak menunggu jawaban Yang Qianye dan meninggalkan ruangan setelah dia selesai berbicara. Dia merasa seperti dia telah mengatakan lebih dari cukup, dan bukan urusannya apa yang Yang Qianye pilih untuk dilakukan ke depan. Yang Qianye secara alami tidak repot-repot melihat Duan Lingtian pergi. Ekspresinya berubah setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Dia anehnya tenang pada saat ini. Setelah kematian ayahnya, dia jarang tenang kecuali dia sedang berkultivasi. Kenangan pahit yang tidak ingin dia ingat perlahan muncul kembali di benaknya saat ini. Dengan pengingat Duan Lingtian, dia mulai mengingat semua yang telah dia pelajari tentang kematian ayahnya. Setelah itu, seperti yang dikatakan Duan Lingtian, dia menemukan bahwa kematian ayahnya memang sangat mencurigakan. Ada terlalu banyak hal yang tidak bertambah. Jika bukan Long Qingchong, lalu siapa itu? Meskipun keputusasaan Yang Qianye untuk membalaskan dendam ayahnya tidak berubah, dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya saat ini. Dia telah dibutakan oleh kesedihan dan pikiran balas dendam sebelumnya, tetapi dengan pengingat Duan Lingtian, dia akhirnya bisa berpikir jernih. Duan Lingtian tidak lagi memikirkan Yang Qianye. Bagaimanapun, keputusan ada di tangan Yang Qianye. Selain itu, dia agak yakin bahwa Yang Qianye akan membuat keputusan yang tepat. Bagaimanapun, Yang Qianye mungkin dibutakan oleh kesedihan dan kemarahannya, tetapi Yang Qianye tidak bodoh.
Selama beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian tidak meninggalkan penginapan sama sekali. Dia terus berkultivasi sampai rombongan dari sekte yang murni siap untuk meninggalkan kota hutan salju untuk melanjutkan perjalanan mereka ke rumah giok mendalam di mana tempat pesta 7 rumah berada. Ketika semua orang berkumpul, Ye Chen Feng berkata, kami tidak akan berhenti setelah ini. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam pesta 7 rumah, gunakan waktu ini untuk berkultivasi. Anda akan bersaing dengan keajaiban dari 6 mansion lainnya. Saya tidak berharap Anda semua berada di peringkat 10 besar atau bahkan 30 besar. Bahkan jika Anda berada di peringkat 100 teratas, Anda masih akan sangat dihargai. Petik 2. Kali ini, ada 66 murid muda dari sekte yang murni yang berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Ini berarti bahwa ada sekitar 3 murid dari setiap faksi di sekte yang murni. Murid-murid muda semuanya adalah Lord of Gods di bawah usia 10.000 tahun. Pasukan peringkat kaisar biasa di Eastern Ridge Mansion hanya bisa bermimpi memiliki sekelompok murid seperti itu. Misalnya, sekte naga terbang hanya memiliki sedikit dewa-dewa yang berusia di bawah 10.000 tahun. Bahkan keajaiban dari sekte yang murni sebagian besar adalah dewa-dewa yang belum sempurna. Sebagian besar dari mereka hanya berpartisipasi dalam pesta 7 rumah dan untuk memamerkan jumlah keajaiban muda di sekte yang murni. Pada awalnya, pesta 7 rumah adalah platform bagi keajaiban luar biasa dari berbagai kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat bagi para tetua mereka untuk memasuki alam suci rahasia. Namun, juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan bakat dan potensinya. Tak perlu dikatakan, bakat dan potensi generasi muda sebuah kekuatan akan menentukan naik turunnya sebuah kekuatan di masa depan. Lagi pula, bahkan jika sebuah kekuatan memiliki kaisar dewa tingkat lanjut, tidak ada jaminan kaisar dewa tingkat lanjut akan hidup untuk waktu yang lama. Sebuah kekuatan pada akhirnya akan menurun jika tidak terus menghasilkan kaisar dewa baru yang lebih maju. Pada saat ini, Zhen Pingfan bertanya melalui transmisi suara, Duan Lingtian, apakah Ye Yingkai benar-benar terkait dengan klan Fu? Secara kebetulan, Duan Lingtian sedang menatap Ye Yingkai, yang sedang duduk bersila di sudut dan menatap kosong ke angkasa saat ini. Kemudian, dia menjawab, ya, Ye Yingkai baru saja bertemu dengan ibu kandungnya. Dia bertemu saudara kembarnya ketika kami berada di jalan Snow Forest City. Jadi dia tahu tentang masa lalu. Zhen Pingfan bertanya dengan alis terangkat. Ya, dia tahu, jawab Duan Lingtian. Paman muda Ye pasti yang mengatur reuni itu, kata Zhen Pingfan, aku sudah memikirkannya selama beberapa hari terakhir. Lagi pula, mengapa Paman muda Ye membutuhkan saya untuk menyarankan istirahat di Snow Forest City ketika dia bisa melakukannya sendiri? Terlebih lagi, aku curiga dia juga memastikan Ye Yingkai bertemu dengan saudara kembarnya. Duan Lingtian setuju dengan Zhen Pingfan sepenuhnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa tidak pantas baginya untuk mengomentari masalah ini. Aku harus mengakui bahwa Paman muda Ye benar-benar pintar. Jika aliansi kebajikan dan keadilan mengetahui bahwa Ye Yingkai mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, mereka tidak akan bisa menyalahkan Paman muda Ye sama sekali bahkan jika mereka curiga dia terlibat dalam hal ini, Zhen Pingfan dikatakan. Setelah jeda singkat, dia berkata, namun, mengapa Paman muda Ye memilih saat ini untuk membiarkan Ye Yingkai bersatu kembali dengan keluarganya? Duan Lingtian, apakah Anda punya ide? Petik 2. Duan Lingtian menyuarakan spekulasinya. Mungkin, dia berharap balas dendam akan mendorong Ye Yingkai untuk maju lebih cepat. Zhen Pingfan tersenyum pahit. Bukankah tekanan ini terlalu banyak? Target balas dendamnya adalah aliansi kebajikan dan keadilan. Selain itu, Paman muda Ye dan sekte yang murni tidak akan bisa campur tangan dalam masalah ini atas namanya. Lagi pula, ketika tragedi itu terjadi, Ye Yingkai belum menjadi anggota sekte yang murni. Terlebih lagi, aliansi kebajikan dan keadilan telah membuat konsesi besar untuk Paman muda Ye dan sekte kami saat itu dengan menyelamatkan nyawa Ye Yingkai. Duan Lingtian secara alami telah memikirkan hal ini juga. Pada akhirnya, dia menjawab sambil tersenyum, Penatua Zhen, jika Anda benar-benar ingin tahu, mengapa Anda tidak bertanya kepada Penatua Ye tentang hal itu? Zhen Pingfan memutar matanya ke arah Duan Lingtian dan berkata, jangan bilang kamu tidak penasaran sama sekali. Aku benar-benar penasaran. Aku akan bertanya padanya tentang hal itu. Kemudian,
Zhen Pingfan berbalik untuk melihat Ye Chen Feng. Setelah sekitar selusin napas kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian yang menatapnya. Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya, apa yang dikatakan Penatua Ye. Zhen Pingfan memasang ekspresi aneh di wajahnya, tapi dia menjawab dengan jujur, menurut Paman Muda Ye, ini adalah ide Ye Tong. Paman Muda Ye secara alami setuju. Jika tidak, Ye Yingkai tidak akan bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Namun, Paman Muda Ye mengatakan bahwa Ye Tong terinspirasi oleh seseorang yang Anda kenal. Siapa ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Zhen Pingfan berkilau saat dia menjawab, Yang Qian Ye dari faksi Ping Sheng. Duan Lingtian tercengang. Apa hubungannya ini dengan Yang Qian Ye? Paman Muda Ye mengatakan bahwa Ye Tong memberitahunya bahwa Yang Qian Ye baru-baru ini menerobos dan menjadi dewa-dewa perantara karena kematian ayahnya. Zhen Pingfan berkata sambil menghela nafas, aku melihat Yang Qian Ye sebelumnya, tapi aku tidak memperhatikannya. Saya tidak berharap dia menjadi Lord of Gods perantara begitu cepat. Di sekte yang murni, kalian berdua memegang rekor untuk mengambil waktu tersingkat untuk menjadi dewa-dewa perantara. Bahkan Paman Muda Ye dan aku tidak secepat kalian berdua. Jika bukan karena Anda, Yang Qian Ye akan menjadi murid yang menjadi dewa-dewa perantara dalam waktu singkat di sekte yang murni. Petik 2. Duan Lingtian terkejut mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Akhirnya dia sadar mengapa Yang Qian Ye tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itu juga menjelaskan mengapa Yang Qian Ye begitu percaya diri membunuh Long Qingchong untuk membalaskan dendam ayahnya di masa depan. Zhen Pingfan melirik Ye Yingkai, yang masih menatap kosong ke angkasa, sebelum dia berkata, pemahaman hukum Yang Qian Ye juga cukup mendalam. Kekuatannya harus sebanding dengan Ye Yingkai sekarang. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Yang Qian Ye telah menjadi Lord of Gods perantara, jadi dia agak terkejut. Sangat mengejutkan baginya bahwa kebencian bisa mendorong seseorang untuk mengeluarkan potensi luar biasa seperti itu. Dia sudah lama mendengar tentang bakat Yang Qian Ye saat dia masih di sekte kabut tersembunyi. Namun, bakat itu masih jauh dari cukup bagi Yang Qian Ye untuk menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu yang singkat. Selain itu, dia juga terkejut bahwa Ye Tong dari faksi pedang tersembunyi sekte yang murni terinspirasi oleh Yang Qian Ye sehingga Ye Tong merencanakan agar Ye Yingkai bersatu kembali dengan keluarganya dan menemukan kebenaran. Itu juga tidak terduga bahwa Ye Chen Feng akan menyetujui rencana Ye Tong, memungkinkan Ye Yingkai untuk menemukan kebenaran masa lalunya dan untuk membalas dendam untuk ayahnya dan klannya dari aliansi kebajikan dan keadilan. Saya harap dia akan mampu menahan tekanan. Jika dia berhasil melakukannya, dia pasti akan melambung lebih tinggi. Namun, ada juga kemungkinan dia akan hancur di bawah tekanan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Setelah itu, Duan Lingtian memikirkan perjalanan kultivasinya sendiri. Motivasi terbesarnya adalah untuk menyelamatkan KR di tanah persembahan Divine. Sekarang dia menemukan KR berada di medan pertempuran Realm Tanah Persembahan Divine. Dia bahkan lebih termotivasi untuk tumbuh lebih kuat sehingga dia bisa memasuki medan perang dunia untuk menyelamatkannya. Meskipun Realm Battlefield tidak lagi berbahaya seperti saat dia pertama kali tiba, masih akan sulit baginya untuk mengembara di Realm Battlefield tanpa peduli di dunia dengan basis kultivasinya saat ini. Di Realm Battlefield, apalagi Kings of Gods dan Lord of Gods, bahkan Emperor of Gods adalah hal biasa. Ada juga kesempatan untuk bertemu dengan dewa tertinggi di sana. Mengapa saya memikirkan urusan orang lain ketika saya bahkan tidak bisa menangani urusan saya sendiri? Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan senyum mencela diri sendiri di wajahnya sebelum dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Meskipun lingkungan kultivasi di kapal terbang kurang ideal, tidak sulit baginya untuk tenggelam dalam kultivasi. Yang dia lakukan hanyalah meminta Zhen Pingfan untuk menghentikan orang lain mengganggunya selama perjalanan sebelum dia mulai berkultivasi. Setelah menyetujui permintaan Duan Lingtian, Zhen Pingfan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Sungguh pemuda pekerja keras. Ye Yingkai benar-benar inferior dalam hal ini. Ye Yingkai harus menggunakan waktu ini untuk berkultivasi daripada menatap kosong keluar angkasa saat ini. Dia hanya bisa membalaskan dendam ayahnya jika dia cukup kuat. Menatap keluar angkasa tidak akan membantunya membalas dendam ayah. Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya sambil menatap Ye Yingkai lagi. Perjalanan ke Profound Jade Mansion sangat mulus. Bahkan jika mereka menemui penghalang jalan,
tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka setelah Ye Chen Feng dan Liu Fenggu menunjukkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka masih berada di salah satu dari 7 rumah. Hampir tidak ada, jika ada, dewa tertinggi di 7 rumah. Paling-paling, ada beberapa kaisar dewa tingkat lanjut yang tinggal di pengasingan di 7 rumah, bahkan saat itu, mereka akan fokus untuk menerobos dan menjadi dewa tertinggi. Oleh karena itu, sebagian besar pembuat onar hanyalah kultivator biasa. Akan mengejutkan jika bahkan ada satu kaisar dewa yang belum sempurna di antara para pembuat onar ini. Dengan 2 kaisar dewa perantara, wajar saja jika perjalanan mereka sangat mulus. Saya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menstabilkan basis kultivasi saya harap saya akan dapat menstabilkannya sebelum final pesta 7 rumah, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan begitu sulit untuk menstabilkan basis kultivasinya setelah menjadi Lord of Gods perantara. Bahkan jika dia memiliki cukup banyak pil dewa batas kelas penguasa untuk membantunya, dia masih kekurangan waktu. Oleh karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Saat ini, Tian kecil, tidak baik menjadi cemas dan tidak sabar saat berkultivasi. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Suara ini, kakak air, kakak sudah bangun. Duan Lingtian secara alami mengenali suara air suci pembersih dunia, salah satu dari 5 elemen divine yang tinggal di dunia kecilnya. Di masa lalu, 5 elemen divine telah membantu Duan Lingtian menembus penghalang dan menyeberang ke medan perang alam. Akibatnya, mereka kehabisan energi dan tertidur lelap. Setelah itu, dia juga menyegel dunia kecilnya untuk mencegah orang lain menemukan rahasianya. Namun, setelah menjadi Lord of Gods, dia telah membuat celah kecil di dunia kecilnya sehingga 5 elemen divine dapat menghubunginya ketika mereka bangun. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan Kaisar Dewa tidak akan dapat merasakan 5 elemen divine kecuali mereka dengan sengaja menyelidikinya dengan kesadaran divine mereka. Bahkan jika Kaisar Dewa tingkat lanjut mencoba untuk menyelidikinya, dengan basis kultivasinya, dia akan dapat merasakan kesadaran divine mereka dan memiliki banyak waktu untuk menyegel dunia kecilnya sebelum mereka menyelidikinya. Duan Lingtian dengan penuh semangat menunggu 5 elemen divine untuk bangun. Dia tidak hanya merasa bersalah karena mereka menghabiskan kekuatan mereka karena dia, tetapi dia juga merasa lebih aman ketika 5 elemen divine sadar. Bagaimanapun, ada kartu trufnya. Sekarang setelah air suci pembersih dunia bangun, dia tahu itu tidak akan lama sebelum elemen divine lainnya juga bangun. Ya, tapi saya belum sepenuhnya memulihkan kekuatan saya, kata air suci pembersih dunia dengan lemah. Saya perlu beberapa ratus hingga 1000 tahun untuk memulihkan kekuatan saya sepenuhnya. Aku harus kembali tidur lagi. Sebelumnya, saya sudah membahas ini dengan elemen divine. Kami sepakat bahwa siapapun yang berhasil memulihkan sedikit energi terlebih dahulu akan bangun untuk memeriksa Anda. Saya tidak berharap Anda menjadi Lord of Gods perantara dalam waktu sesingkat itu. Betapa menakjubkan. Air suci pembersih dunia dulu hidup di pohon kehidupan divine di alam dewa sebelum alam dewa dihancurkan. Oleh karena itu, ia telah melihat banyak keajaiban luar biasa dalam hidupnya. Untuk memuji Duan Lingtian, tidak ada keraguan bahwa kemajuannya luar biasa. Sister Water, apakah kamu bangun hanya untuk menggodaku? Duan Lingtian tersanjung oleh pujian itu, tetapi dia lebih kecewa ketika mengetahui bahwa kemungkinan elemen divine lainnya tidak akan bangun secepat ini. Bukankah aku mengatakan itu karena semua orang ingin memastikan kamu baik-baik saja dan memeriksa kemajuanmu? Kata air suci pembersih dunia. Suaranya tenang, dan dia terdengar seperti kakak perempuan yang peduli seperti biasanya. Saya sedang terburu-buru untuk menstabilkan basis kultivasi saya sekarang, kata Duan Lingtian sambil menghela nafas. Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi yang disebut Pesta 7 Rumah. Ini akan bermanfaat bagi kultivasi saya jika saya dapat peringkat pertama, tetapi saya tidak yakin saya akan dapat melakukannya jika saya tidak dapat menstabilkan basis kultivasi saya sepenuhnya. Petik 2. Santai, biarkan saya mencoba mengamati basis kultivasi Anda, kata air suci pembersih dunia. Duan Lingtian tidak akan mengizinkan kebanyakan orang untuk menyelidiki basis kultivasinya, tetapi dia tidak ragu-ragu ketika datang ke air suci pembersihan dunia. Lagi pula, jika air suci pembersih dunia ingin menyakitinya, itu memiliki banyak peluang untuk melakukannya di masa lalu. Tak lama kemudian,
Dia merasakan energi dingin air suci pembersih dunia memasuki tubuhnya dan mengalir melalui meridiannya. Tubuhnya rileks, dan dia merasa sangat tenang, seolah-olah semua kekhawatirannya telah mencair pada saat ini. Dia baru sadar kembali ketika air suci pembersih dunia berbicara lagi. Little Tian, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menstabilkan basis kultivasi Anda dalam waktu singkat. Aku punya cara, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Duan Lingtian bertanya dengan penuh semangat, Sister Water, ada apa? 5 elemen divine dapat mencoba membantu Anda, kata air suci pembersih dunia, saya akan membangunkan mereka terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan memobilisasi energi kami sebelum menggabungkannya dengan energi divine Anda sehingga Anda dapat menstabilkan basis kultivasi Anda. Ini pasti akan mempercepat prosesnya, tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Apakah itu akan dilakukan sebelum pesta 7 rumah dimulai? Lagi pula, aku tidak tahu kapan pesta 7 rumah dimulai. Duan Lingtian tidak memberitahu air suci pembersihan dunia tanggal pasti dari pesta 7 rumah karena dia khawatir tenggat waktu yang menjulang akan membuat 5 elemen divine memaksakan diri mereka mencoba membantunya menstabilkan basis kultivasinya. Itu akan berdampak negatif bagi mereka jika itu terjadi. Sister Water, ini akan menghabiskan banyak energi, kan? Duan Lingtian bertanya, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil bagi kami. Itu hanya membutuhkan kurang dari 10% dari energi yang telah kita pulihkan selama bertahun-tahun. World Cleansing Divine Water berkata, bagaimanapun, Anda telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menstabilkan basis kultivasi Anda sejauh ini. Jika Anda baru saja menjadi Lord of Gods perantara, kemungkinan akan menghabiskan semua energi yang kami pulihkan untuk membantu Anda menstabilkan basis kultivasi Anda. Jadi jangan khawatir tentang kami atau menolak bantuan kami. Jangan lupa, ini juga bermanfaat bagi kami jika Anda menjadi lebih kuat. Saya harus berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu jika itu masalah lain, tetapi saya yakin dapat membuat keputusan kali ini karena saya tahu mereka tidak akan menolak untuk membantu Anda. Kemudian, akhirnya bertanya, sekarang, katakan padaku, kapan pesta 7 rumah dimulai? Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar kata-kata air suci pembersih dunia. Jika 5 elemen divine harus menghabiskan semua energi yang mereka pulihkan hanya untuk menstabilkan basis kultivasinya, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Dengan itu, dia memberitahu air suci pembersihan dunia tentang kapan pesta 7 rumah akan dimulai. Setelah itu, dia bertanya, Saudari air, apakah kita dapat menstabilkan basis kultivasi saya tepat waktu?